mendapatkan remedial, artinya Anda harus remedial. Ya, remedialnya apa? Remedialnya adalah mengoreksi artikel menjadi lebih sempurna. Nilainya di atas 50, harus di atas 50, teman-teman. Karena itulah salah satu syarat di antara Anda dapat nilai 50. Ya, sekali lagi, remedial itu untuk mendapatkan nilai 50, teman-teman. Jadi mohon maaf, ketika artikel Anda sempurna pun gitu, tetap Anda nilainya itu hanya 50. Tetapi ketika remedial, misalnya begini ya, di antara Anda ada yang dapat nilai 20 misalnya, di sana ada nilainya 20. Tetapi ketika remedial, nilainya itu saya nilai kembali 40. Nah, tapi udah nilai Anda seadanya 40 gitu ya. Tapi ketika Anda remedial, nilainya 80, maka nilai Anda 50. Udah bisa dipahami teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Pak, di mana saya bisa melihat nilai saya? Insya Allah hari ini akan saya unggah ke Igrasias. Jadi teman-teman silakan menunggu sampai pukul 12 malam ya. Tetapi untuk kelas Anda sudah selesai kok, ya. Sudah selesai, mudah-mudahan siang atau sore juga sudah diunggah oleh saya ke Igrasias. Silakan cek. Lalu saya akan membuat aktivitas bagi Anda yang remedial, silakan dikumpulkan di minggu ke-11 ya. Di minggu ke-11 saya akan membuat aktivitas. Jadi Anda memiliki waktu, sekarang kan pertemuan 9 ya, 8, 9. Anda memiliki waktu 1 minggu. Anda memiliki waktu 1 minggu lebih untuk mengerjakan, bahkan bukan 1 minggu lebih, Anda memiliki waktu yang cukup panjang, karena libur lebaran kan cukup panjang ya. Anda memiliki waktu lebih dari 1 minggu untuk mengerjakan remedial ya. Jadi silakan sempurnakan kembali artikel Anda. Nah, sekarang teman-teman, saya akan menyampaikan ulang nih, bagaimana isi artikel seharusnya. Kemudian silakan Anda juga menyimaknya, bagaimana cara saya menilai artikel Anda ya. Barangkali nanti ada yang dapat info, ini maksudnya apa sih Bapak, warna kuning, itu ada maksudnya ya. Saya akan share dulu nih teman-teman, saya akan share dulu. Ini salah satu artikel yang dibuat oleh teman Anda. Oke ya, nih. Oke, bisa dilihat ya. Nah, Meisfa bisa dilihat, Meisfa, apa yang saya bagikan? Di saya belum terlihat, Pak. Oh ya, sekarang belum ya? Lagi loading. Sudah ya. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya oleh Anda semua ya. Ini adalah salah satu artikel buatan rekan Anda. Tetapi saya nggak akan mencantumkan namanya ya, di merah di oleh saya sengaja. Nah, teman-teman begini, nanti Anda akan melihat yang dikuningi oleh saya seperti ini. Itu artinya ada yang salah di sana. Ada yang salah di sana ya. Ada beberapa yang saya komentari kesalahannya apa, tetapi ada beberapa yang saya kuningi saja, nggak saya komentari. Nah, seharusnya yang hanya dikuningi oleh saya ini, seharusnya Anda semua memahami salahnya itu apa. Misalnya ketika saya menguningi ini, Meisfa bisa bantu saya salahnya apa Meisfa di judul ini? Mungkin ini ya Pak, kapital semua. Oke, kalau kapital semua betul, tapi mengapa yang dikuningi oleh saya hanya ini e-learningnya saja? Gitu. Yang lainnya kok nggak dikuningi? Oh ini Pak, enggak italik. Ya betul ya, itu -1 teman-teman ya, itu -1. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada yang dikuningi, itu yang salahnya di sana. Itu mengapa nilai Anda -1 ya. Namun ketika ada yang minusnya banyak, -10, -15, di sana saya akan mencantumkan keterangan lagi. Oke, kita cek ya, misalnya nih. Nilai 98. Jadi orang pertama, siapapun namanya ini, dia dapat nilai 98. Karena ketika diidentifikasi oleh saya, kesalahan dia hanya satu di ejaan. Yang mana Pak? Kalau nggak di atas, di abstrak, berarti saya lihatnya di bawah. Penutup, simpulan, saran, itu doang, satu doang, salahnya ini doang. Ini kan salahnya ini doang, e-learningnya harusnya di italik, tetapi orang pertama
tidak mengitalikan. Artinya salah-salah ini saja. Dapat nilai 98. Udah selesai tuh teman-teman ya. 98. Oke. Ejaannya 1. Lanjutkan misalnya orang kedua dapat nilai 70. Karena isinya, lihat, isi ada yang salah 10. Apa-apa yang salah? Nanti kita cek. Ejaannya ada yang salah 5. Oke, misalnya nih, meminimalisir laju. Ini harusnya meminimalisasi. 1. Lalu ada Pratiwi, Niken, titik 2, Herawati, Atifah, titik Fauzia. Lupa, ini kenapa salah? Ingat teman-teman, di sumber kutipan hanya mencantumkan nama belakangnya saja. Harusnya Pratiwi, Fauzia, dan Trianto, 2021. Harusnya begitu. Ya, ini malah nama dibalik semuanya muncul. Artinya salah nih. Oke. Salah, kemudian lupa ini. Lihat teman-teman, cek kenapa dikuningi oleh saya. Titiknya ada spasi nih ya. Titiknya ada spasi. Harusnya Pak, jangan ada spasi. Harusnya nempel gitu loh. Ya, ini ada spasi. Memang segitu juga salah lah. Ya salah teman-teman ya. Nah, ini juga 1. Kemudian, ini dia. Bukan kalimat tanya minus 10. Nah, harusnya ini menggunakan kalimat tanya. Harusnya menggunakan tanda tanya, teman-teman. Nah, gitu ya. Baru dapat nilai. Tapi kalau bukan kalimat tanya, padahal di sini ada bagaimana ya. Jadi artinya dia minus 10. Jadi dianggap isinya salah oleh saya. Karena ini kesalahannya fatal kalau di rumusan masalah, teman-teman ya. Nah, karena kalau tidak ada kalimat tanya, lalu apa yang mau dibahasin? Jadi saya menganggap kalau rumusan masalahnya tidak menggunakan kalimat tanya, isi salah. Ya, isi salah. Ini bagaimana? Sama, harusnya nama belakangnya saja. Z 2003. Harusnya e-learning dimiringkan. Selesai itu teman-teman. Ya, itu kesalahannya. Lalu masuk ke kajian pustaka. Nilainya berapa nih? Kajian pustaka. Nilainya 76. Kesalahannya ada di itu ejaan 8 dan tata tulis 4. Kita cek ya. Misalnya kajian pustaka sistem kod oleh saya dikuningi karena S-nya kapital teman-teman. Harusnya dia kecil saja kayak nih. Kemudian sebagaimana yang dikutip oleh para ahli, ini tata tulisnya salah, nggak boleh seperti harusnya menurut Chandrawati 2010 halaman 13, sudah saja begitu. Jadi nggak perlu lagi Anda menambahkan embel-embel, misalnya menurut Chandrawati dalam buku berjudul bla 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 2010 halaman 13, nggak boleh seperti itu. Intinya di dalam sumber kutipan hanya ada nama belakang, tahun, halaman, atau nama belakang, tahun masih dibetulkan oleh saya. Tapi embel-embel seperti ini jangan ada lagi. Ini dianggap salah minus 1. Di atas tentu Anda memahami ya, nggak ada keterangannya oleh saya, harusnya dipisahkan. Standalone juga sama dimiringkan. Gitu. Ini juga sama saya Inggris, ini harusnya kapital. John Dewi, kenapa John-nya dikuningi? Karena harusnya nama belakang saja, Dewi saja, Dewi gitu ya. Tahun di atas di spasi itu. Ini jangan tanggal, harusnya 2020.216. Kok ini jadi tanggal? Harusnya halaman kalau mau juga ya, ini kok jadi tanggal. Ini Pak, lah kan nama web itu dikapitalkan kalau memang ada mengutip dari web. Ya, di atas spasi. Gitu nilainya berapa? 76. Dari mana Pak nilai 76? 8 ditambah 4 berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Modal Anda 50. Lah, 50 dikurangi 11 sama dengan berapa? Dikali 2. Itu nilai Anda ya. Jadi kalau nilai Anda 50, artinya modalnya itu nggak diambil oleh minus. 50 kali 2, 100. Itu nilai Anda. Ya, berarti ini 50 dikurangi 11 sama dengan berapa? Dikali 2. Dapat nilai 76. Oke, analisis. Login, tentu Anda paham isinya. Kuis, harusnya di kuis, bukan kuis gitu ya. Kemudian learning dimiringkan di atas, spasi ke seluruh dispasikan. Udah selesai teman-teman. Ini semuanya sempurna. 90 karena dianggap kesalahan ejaan
hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai itu teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, itu nilainya teman-teman. Nah, saya akan mengulangi lagi bagian remedial ya. Yang pertama, judul. Oke, tuliskan kapital semua, nama Anda sudah paham ya, ini untuk perang yang pertama. Abstrak, jangan lupa isinya harus apa lengkap teman-teman. Misalnya nih ya, abstrak, di ini ada latar belakang, betul. Kemudian ada tujuan, betul nih. Kemudian ada metodenya apa, lalu hasil analisisnya apa. Minimal 4, selesai. Ya, ini isi abstrak. Abstrak itu ringkasan. Masih ada beberapa mahasiswa yang abstraknya ngalir ngidul. Tentu saya memberi nilai -10 ya. Ini isi abstrak. Ada juga isi abstrak yang metodenya itu nggak sesuai. Di bab 1 di latar belakang metodenya studi pustaka. Di sini ditulis metodenya deskriptif, itu kan salah. Artinya tetap aja dianggap salah oleh saya. -10. Metodenya dianggap tidak sesuai dengan bab 1. Itu ya. Nah, jadi harus ada kesesuaian karena sebenarnya yang menulis abstrak itu dia itu hanya meringkas teman-teman apa isi artikel yang ditulis oleh rekan-rekan lainnya, ya. Oke, selesai itu. Latar belakang. Ingat, latar belakang cantumkan masalah, ya. Kemudian diperkuat oleh siapa? Di sini ada diperkuatnya nih, gitu ya. Hanya ini penulisannya saja yang salah. Tapi diperkuatnya udah ada, kemudian masuk ke paragraf penutup berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting untuk dikaji karena bla 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 begitu. Lalu batasan masalah yang membatasi pembahasannya hanya pada aspek apa saja, jadi nggak terlalu luas. Lalu rumusan masalah, ingat menggunakan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya, itu hukumnya wajib teman-teman. Rumusan masalah itu ya harus menggunakan kalimat tanya karena itu yang akan dibahas oleh Anda. Oke ya. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan kalimat pertanyaan, dan banyak ya, kalau saya menggabungkan dari seluruh kelas yang saya ampuh itu sekitar 10% sampai 20% ada mahasiswa yang membuat kalimat tanya seperti ini. Artinya saya memberi nilai -10 kepada dia yang tidak ada tanda tanya di ujungnya. Kalau di tujuan samakan dengan kalimat rumusan masalah, ini betul. Nah, kemudian di metode penelitian banyak mahasiswa yang menulis metode studi pustaka, itu sudah betul. Bahkan ada teorinya, itu betul. Tetapi dia tidak menuliskan sumber kutipannya seperti ini. Nah, ketika dia tidak menuliskan sumber kutipan, itu saya menganggap dia dapat -10. Kenapa? Ini kan teori, teman-teman. Kalau Anda mengutip teori, maka wajib ada sumber kutipan. Kalau tidak, artinya Anda memplagiat ya. Jadi harus ada sumber kutipan. Ini betul ada sumber kutipan. Kalau nggak ada ini -10. Tapi karena ada sumber kutipan, betul. Yang salahnya dia hanya dia mencantumkan nama depan dan nama belakang. Harusnya cukup nama belakang saja. Ya, lalu pustaka utamanya, ada beberapa mahasiswa juga yang tidak mencantumkan pustaka yang digunakan di sini. Artinya ya saya menganggap itu salah, -10 juga. Harusnya lengkap, tulis pustaka utamanya apa, dan penulisannya harus betul. Ada yang kapital semua, ya salah semuanya. Ya, ini diberi tanda petik 2, oke, sip. Tinggal e-learningnya miringkan. Pustaka pendukungnya apa, ya kan? Kalau ini kan terkait dengan topik, betul nggak perlu dikapitalkan semuanya, huruf depannya ya. Nah, selesai itu teman-teman. Lalu ada masuk ke kajian pustaka. Sebenarnya ini apa mudah kok. Ini mudah kok. Anda tinggal melihat ke judul. Nah, ada berapa variabel, cari teorinya, ingat. Cari teorinya saja, definisinya. Misalnya sistem e-learning, ya Anda tinggal mencari apa itu e-learning, apa itu COVID-19, atau itu apa masa pandemi, atau apa itu proses pendidikan, bebas kok gitu ya. Saya meminta Anda bebas mencari definisi yang ada di teori, tetap yang ada di judul, yang merujuk ke judul. Tetapi
ada beberapa mahasiswa yang di kajian pustakanya itu malah membahas ya, misalnya ini kan judulnya seperti ini ya, lalu dia di kajian pustakanya menulis aplikasi sistem e-learning dalam proses pendidikan. Memang ada teorinya, teori B, teori C, lalu dia menyimpulkan itu nggak dinilai oleh saya, langsung remedial. Kenapa? Karena isinya akan tumpang tindih dengan analisis, teman-teman. Apa yang dia dituliskan, apa yang dia tuliskan harus dikerjakan oleh orang keempat, analisis ini. Nih harusnya seperti ini. Gitu. Tapi kok malah ditulis di bab kajian pustaka, artinya mahasiswa tersebut belum paham seharusnya seperti apa. Kalau ini kan sudah paham ya, sistem e-learning itu apa definisi, simpulan, selesai. Gitu. Ada yang definisi nggak ada simpulan minus 10. Ada yang nggak nyambung sama sekali minus 15. Ini artinya ini kok sistem e-learning, tetapi ketika saya baca isinya bukan sistem e-learning, jadi kemana-mana itu minus 15 karena isinya nggak berkaitan dengan judul sama sekali. Ini juga sama, apa itu pendidikan ya, seperti itu. Jadi hanya mencantumkan definisi saja, selesai. Simpulkan, jangan lupa ya. Ada yang menuliskan apa kutipan tetapi nggak ada sumber kutipannya, itu minus 10 udah fix tuh. Jadi sumber kutipan itu saya mewajibkannya ada di kajian pustaka dengan ada di bab 1 di metode ini. Hanya itu saja. Yang lainnya di analisis boleh ada, boleh tidak. Ya, itu teman-teman ya. Kalau ini udah betul nih, hanya ejaannya saja yang apa banyak salah. Tapi isinya sudah betul. Ya, oke, nilainya berapa nih? Untuk 6 ya, karena penulisan sumber kutipannya salah banyak. Kemudian masuk ke analisis. Nah, analisis juga ada beberapa mahasiswa yang masih mengerjakan analisis seenaknya. Harusnya analisis itu dikerjakannya melihat rumusan masalah. Nih, bagaimana proses pembelajaran e-learning di masa pandemi 19? Artinya, bagaimana sistem e-learning diaplikasikan di masa pandemi? Bagaimana? Harusnya kan seperti itu. Dijelaskanlah di sini kan ya, kalau ini isinya betul ya. Bagaimana dengan menggunakan LMS, dengan menggunakan PPT, Zoom, dan muncul masalah, oke, lalu ada solusinya, oke, ini sih isinya sudah oke ya. Kemudian dia juga mengeditnya, itu kan ada offline, dimiringkan online. Jadi saya melihat ada jejak editingnya ya. Nah, ini nilainya berapa sih? 90, artinya nilainya bagus lah ya. 90 udah bagus. Udah selesai teman-teman. Nah begitu. Sebenarnya sederhana kok, sederhana sekali. Ketika Anda menyimak apa yang dipaparkan oleh saya, kalaupun toh kebetulan Anda tidak menyimak karena ada kendala, saya juga sudah membagikan rekaman videonya ya. Artinya memang seharusnya kalau Anda menyimak, Anda bisa dengan mudah mengerjakan artikel ini. Dan memang faktanya mayoritas dapat nilai 70, 80, 90, ada beberapa yang dapat nilai 100 juga. Artinya memang Anda menyimak ya, menyimak. Kalau ada yang luput ya beberapa hal nggak jadi masalah lah. Tetapi memang ada beberapa yang dapat nilai di bawah 50, artinya memang yang bersangkutan kemungkinan nggak menyimak. Itu jangan harus remedial ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bentar ya, sambil saya mau mengecek beberapa artikel yang nilainya itu bentar ya, saya ada beberapa ada yang mendiskusikan, silakan. Bapak izin berjalan Pak, namun izin untuk ada yang belum di ACC Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, oke, terima kasih sudah mengingatkan. Bentar ya, izinkan. Bentar ya, saya ingin mencari satu artikel yang nilainya itu nilainya itu banyak yang salah ya. Jadi hari ini memang
jadwalnya membahas UTS ya. Siapa ya yang salah itu ya? Bentar. Coba yang ini. Bentar ya. Coba ini. Nah, oke. Ini sebenarnya oke. Ini ada yang nilainya bagus juga. Ini saya akan menunjukkan ini ya. Saya akan menunjukkan nilai yang ini ya, yang tidak sesuai harapan. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya nih. Ini ada satu artikel nih ya, nilainya itu 24, artinya dia harus dia harus remedial. Kenapa 24 ya? Lihat aja teman-teman ya. Yang pertama, dari judulnya saja ini sudah minusnya udah banyak sekali teman-teman. Dari judulnya, kenapa? Harusnya kan dikapitalkan ya. Ini nggak dikapitalkan sama sekali. Udah minus berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah dari judul saja sudah minus 9. Ya, kemudian e-commerce ini kan nggak ada ketentuan. E-commerce itu harus menggunakan tanda petik 1. Harusnya bahasa asing dimiringkan. Ini kan sudah sebenarnya hal-hal seperti ini, hal-hal yang sudah hal yang sudah harus betul-betul Anda pahami lah. Seperti manusia bernapas kan sudah otomatis ya. Nggak perlu berpikir, ini juga sama di kamar bahasa asing miringkan, selesai gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Kemudian tidak ada metode minus 10 nih. Di abstrak ini nggak ada metodenya. Yang ada itu hanya latar belakang, kemudian ada tujuan, ada hasil pembahasan, tetapi nggak ada metodenya. Dia dapat minus 10. Ya. Kemudian ininya harusnya tidak perlu dikapitalkan ya. Saya kan sudah menjelaskan beberapa kali di kelas, kata kunci nggak perlu dikapitalkan, kecuali memang harus dikapitalkan. Nama negara itu harus, nama apapun harus. Tapi kalau sistem keamanan komputer itu nggak perlu dikapitalkan. Ya, online juga dimiringkan. Ini dapat nilai berapa? Dapat nilai 24. Karena ejaannya salah 28, jadi rata-rata di ejaan ini kesalahannya itu. Kita lihat di akhirnya barangkali itu banyak yang salah juga tuh lihat ya. Di kuning sistem harusnya kan pakai i bukan pakai y. Online harusnya dimiringkan dan harusnya juga ada titik di sini. Ini nggak ada. Kemudian di antara harusnya dipisahkan. Ini juga harusnya diakhiri oleh koma. Kalau mau telemarketing koma, ininya T-nya kecil, P-nya kecil. Kalau mau kapital telemarketing titik harus ada tanda baca di ujungnya. Ya. Kemudian bridge, online, akun, wifi, online kan sayang ya teman-teman, maksudnya sebenarnya isinya nggak ada masalahnya, tapi yang jadi masalah adalah karena sama sekali tidak diedit. Itu ya, judulnya saya nggak salah minus 1, daftar pustaka, kemudian kalau di kajian pustaka dapat 78 nilainya karena ejaannya salah 5. Kemudian tata tulis 6, karena ada 6 paragraf spasinya tidak sama dengan yang lainnya. Oh ini ya, kalau yang di atas spasinya 1,5,
ini spasinya 1, jadi dianggap salah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 78. Sayang sekali, padahal yang lainnya sudah betul, isinya sudah betul sebenarnya, tapi karena spasinya yang berbeda dari yang lain ya dianggap minus 6. Ini nilainya berapa tuh? Ini harusnya masukkan Tokopedia. Oh iya, ini kan batasannya itu ada di Tokopedia, tapi ini rumusan masalahnya itu bagaimana dampak kelonggaran sistem keamanan terhadap beberapa pengguna. Harusnya ada beberapa pengguna Tokopedia, itu dianggap salah juga. Kenapa? Karena di analisisnya membahas mengenai Tokopedia, tapi kok di rumusan masalahnya enggak. Jadi saya menganggap orang yang mengerjakan rumusannya yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya harusnya orang yang mengerjakan rumusan masalah dia sudah tahu harusnya ada Tokopedia. Toh di batasan masalah juga ada, tapi kenapa di rumusan masalah enggak ada? Ya, jadi dianggap minus 10. Lalu kalau ini ya ejaan, gitu ya. Sudah selesai teman-teman, gitu ya. Sudah paham teman-teman ya? Oke, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, ya udah selesai teman-teman. Ada yang boleh diskusikan sampai sini? Jadi kesalahannya seperti itu. Coba saya cek satu lagi ya. Sebentar, stop sharing dulu, karena saya harus membuka don't save ya. Satu lagi ya, saya mau mencari yang dikumpulkannya itu aneh ya. Ini entah salah mengumpulkan atau apa ya. Saya juga nggak paham. Nah, saya lihat dulu di sini ada nggak? Oke, tidak ada. Oke. Oke, ada yang mengumpulkan seperti ini teman-teman. Ini contoh kasus ya. Mudah-mudahan kelompok ini mengumpulkannya 2 artikel ya. Jadi satu artikel dikumpulkan kepada sayanya itu ngaco gitu ya. Satu lagi memang betul. Jadi misalnya ada si fulan AB satu kelompok ya. Si A mengumpulkannya salah. Mudah-mudahan si B juga mengumpulkan dan pengumpulannya benar. Kenapa? Karena ada yang mengumpulkan seperti ini. Ya kepada saya. Ini teman-teman tuh ya. Saya kan bingung ini apa mengumpulkannya ya tuh. 60% esai, EJ ini kan teknis penulisan UTS untuk mata kuliah Pancasila. Kalau yang ini mungkin ya, bukan mungkin. Kemungkinan memang salah mengumpulkan. Saya berharap kelompok ini memang mengumpulkan artikel yang lain ya. Jadi memang yang ini salah, tetapi ada lagi satu artikel yang lainnya. Tetapi kalau memang nggak ada ya saya anggap nilainya remedial, kan sayang sekali ya. Gara-gara salah mengumpulkan dia remedial. Gitu. Jadi saya anggap nilainya 0. Kenapa? Karena saya menganggap dia nggak mengumpulkan, jadi dia harus remedial. Lihat ya, ini ada
video kampanye, judulnya apa? Ini kan mata kuliah Pancasila ya, teman-teman ya. Ada memang bukan seperti ini. Waduh, kata saya, mudah-mudahan kelompok yang lainnya memang mengumpulkan dan hanya dia yang salah mengumpulkan kepada saya. Itu yang pertama. Lalu ada yang mengumpulkan seperti ini. Warehouse, pergudangan. Kelompok 1, namanya nggak ada. Isinya, wah ini kata saya, pengertian warehouse. Kok nggak sesuai dengan template? Apa ini saya berpikir, saya baca kemungkinan ini tugas yang lain ya, ataukah memang bagaimana, saya juga bingung. Ketika berarti saya harap memang ada 2 orang yang mengumpulkan atau lebih. Ini mengumpulkannya salah, tetapi semoga yang lainnya ada lagi yang mengumpulkan betul. Ya, jadi ini dianggap 0 oleh saya. Tapi kalau memang ini kesepakatan kelompok, mengumpulkannya seperti ini, ya artinya nilainya 0, teman-teman. Ya, karena ini mah sama sekali, teman-teman. Apalagi ini saya malah, apa ini ya, pentingnya Pancasila bagi generasi muda. Oh, ini mah ketentuan UTS mata kuliah Pancasila. Salah mengumpulkan. Mudah-mudahan yang lainnya mengumpulkan lah, karena kalau enggak ya berarti nilainya 0. Ya, kalau salah mengumpulkan nilainya 0. Itulah. Ya, gitu teman-teman. Nah, udah selesai, itu aja teman-teman. Nah, nanti minggu depan jadwalnya saya memaparkan, oke ya. Ini